Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak Hamam, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Politik Pendidikan Islam, dan teman-teman PAI kelas C yang saya cintai. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Anwar. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya dengan judul Politik Pendidikan pada Masa Keemasan Islam. Kita mulai dari pendahuluan. Tulisan latar belakang tulisan ini ditulis yaitu kita ketahui bahwa politik ini sangat menentukan kemajuan dan kemunduran bagi pendidikan. Segala bentuk pendidikan serta segala macam pencapaian di dalamnya ini tidak lepas dari proses kepentingan serta intrik-intrik politik. Politik tentunya menjadi tulang penyangga utama tercapainya kejayaan pendidikan Islam. Dan pendidikan ini sebagai alat positif pemimpin dalam mewujudkan sebuah negara yang harmonis. Dalam menapaki sejarah pendidikan Islam, kita lihat bahwa dominasi kepentingan politik ini terkadang menjadi penentu untuk pendidikan, serta corak ilmu pengetahuan yang diajarkan dan dikembangkan pada waktu itu. Khalifah pada masa keemasan ini umumnya adalah patron of the knowledge yang berjasa dalam pelaksanaan pendidikan Islam dan pengembangan-pengembangan yang ada di dalamnya. Serta pada waktu itu pengetahuan ini dijadikan sebagai alat kekuasaan. Dan mengingat keberpihakan para penguasa pada pengembangan pendidikan Islam serta curahan perhatian khalifah dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa keemasan ini, dari sini penulis tertarik meneliti yang berjudul meneliti makalah yang berjudul Politik Pendidikan pada Masa Keemasan Islam. Kita masuk ke bab selanjutnya, ke slide berikutnya. Kita ketahui apa itu politik pendidikan, bahwa politik pendidikan adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara penyampaiannya. Dan yang dinamakan politik ini tentunya hal-hal yang mengatur negara dan ilmu kenegaraan. Ilmu politik ini sebagai sesuatu yang mengurus negara, dan ilmu tentang kenegaraan ini politik. Dan kajian politik pendidikan ini lebih terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan serta bagaimana perangkat tersebut akan diarahkan. Hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan ini dapat terjadi melalui 3 aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok atau group attitudes, masalah pengangguran atau unemployment, peranan politik kaum cendekia atau the political role of the intelligence. Berikutnya dijelaskan mengenai sejarah masa keemasan Islam, sejarah pendidikan pada keemasan Islam, bahwa abad 10 Masehi Bani Abbasiyah ini disebut sebagai abad pembangunan daulah Islamiyah, di mana pada waktu itu Islam dari Cordoba di Spanyol sampai Multan di Pakistan ini mengalami
pembangunan di segala bidang, terutama dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa beberapa lembaga pendidikan Islam di Timur Tengah ini banyak disponsori oleh para penguasa politik. Hal ini tentunya ada hubungan yang erat antara politik dan pendidikan. Kekuasaan Daulah Abbasiyah ini mengalami 3 periode, dan selama dinasti Abbasiyah ini berkuasa, pola pemerintahan yang berkembang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Perhatian para khalifah dan pejabat istana terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan ini ditunjukkan dengan membuka kemungkinan yang seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan pada dinasti Abbasiyah ini, dunia Islam masa keemasan pendidikan Islam ini terjadi pada masa Al-Mahdi, Khalifah Al-Wasik, dan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Di sini pada masa keemasan ini pendidikan Islam dipusatkan di Baghdad, yaitu di Bait Al-Hikmah. Sedangkan di Spanyol pendidikan Islam dipusatkan di Universitas Cordova, dan di Mesir yaitu tepatnya pada dinasti Fatimiyah ini dunia pendidikan Islam dipusatkan di Universitas Al-Azhar. Para khalifah umumnya pada waktu itu adalah orang-orang yang cinta serta senang akan ilmu-ilmu, akan keilmuan ini pada waktu itu. Dan selama 500 tahun Islam ini menguasai dunia dengan kekuatan ilmu pengetahuan serta peradaban yang tinggi. Seiring stabilnya kondisi sosial, politik, aktivitas pendidikan dan pengetahuan ini berkembang dengan begitu mengagumkan, sehingga peradaban Islam ini menapaki zaman keemasan atau seringkali disebut sebagai the Golden Age. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelajar-pelajar Eropa yang datang untuk belajar pada pendidikan Islam, serta banyaknya penerjemahan serta pendirian lembaga pendidikan Islam, seperti yang paling menonjol yaitu Bait Al-Hikmah pada masa pemerintahan Abbasiyah. Selanjutnya pada pendidikan bagi wanita. Pada masa Abbasiyah ini telah ditemui kaum wanita yang belajar. Umumnya wanita-wanita yang belajar di lembaga pendidikan ini umumnya hanya pada level dasar saja, dan jarang sekali para wanita yang belajar pada level perguruan tinggi. Dan ada pada waktu itu pengajaran bagi kaum budak, yang mana tujuannya hanya untuk meningkatkan harga jual dari si budak ini. Dan pengajaran kaum wanita ini tidak dilaksanakan secara terbuka dengan siswa-siswi laki-laki, tetapi mereka kebanyakan hanya mendatangkan guru privat. Slide berikutnya dijelaskan mengenai lembaga pendidikan Islam pada masa keemasan. Lembaga pendidikan Islam pada masa keemasan ini sangat beragam, mulai dari perpustakaan, majelis para khalifah, pendidikan istana, dan lain sebagainya.
Kita mulai yang pertama, ada perpustakaan. Perpustakaan ini dibangun oleh Harun ar-Rasyid yang mulanya ini diberi nama oleh Khazanah al-Hikmah, yang kemudian oleh putranya Khalifah al-Ma'mun diganti nama menjadi Bait al-Hikmah. Perpustakaan atau Bait al-Hikmah ini menjadi lembaga institusi terbesar dan terlengkap yang menjadi rujukan para pelajar Eropa yang belajar dari Islam. Kemudian ada Majelis Khalifah. Salon Kesusastraan atau Majelis Para Khalifah ini merupakan suatu majelis khusus yang diadakan oleh para khalifah untuk membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Para ulama masa itu seringkali mengadakan perlombaan antara ahli-ahli syair, perdebatan antar fuqaha, atau juga sayembara antara ahli kesenian serta ahli pujangga dan sebagainya. Selanjutnya ada pendidikan di istana. Pendidikan di istana, pendidikan rendah di istana ini diperuntukkan bagi anak-anak para pejabat untuk menyiapkan peserta didik agar mereka mampu melaksanakan tugas kelas dewasa. Serta rencana pembelajaran yang digunakan ini disesuaikan dengan tujuan yang dikehendaki oleh orang tua, yang pada umumnya adalah kelas bangsawan. Selanjutnya ada UTAP. Nah, UTAP ini adalah lembaga pendidikan dasar bagi anak yang tidak ada ketentuan umur bagi anak-anak yang ingin masuk UTAP untuk menimba ilmu. Dan umumnya UTAP ini berlangsung di rumah-rumah guru. Selanjutnya ada rumah ulama. Para ulama biasanya menggunakan rumahnya sebagai tempat pengajaran karena dalam keadaan terpaksa dan darurat, seperti madrasah misalnya Al-Ghazali yang sedang menjalani kehidupan sufi, serta Ali ibnu Muhammad al-Fasihi yang terpaksa mengajar di rumah karena dituduh sebagai seorang Syiah pada pemerintahan Abbasiyah. Serta selanjutnya ada Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ini didirikan oleh Nizam al-Mulk yang merupakan seorang politikus pada masa Bani Saljuk. Pendiriannya ini dilatar belakangi oleh masalah politik serta ketenaga kerjaan guna memperlancar tugas dan mempertahankan negara. Madrasah dijadikan sebagai proses propaganda agama dan politik. Umumnya lembaga pendidikan menjadi salah satu konstelasi politik sebuah kekuasaan. Berdirinya Madrasah Nizamiyah ini didasari atas kemenangan Bani Saljuk yang beraliran Sunni atas Bani Buwaihi yang beraliran Syiah. Serta sehingga dalam pengajarannya ini Madrasah Nizamiyah ini hanya mengajarkan paham-paham Sunni serta mengikis paham-paham Syiah yang dikembangkan oleh Bani Buwaih pada waktu sebelumnya. Serta madrasah ini bahkan sebagai pusat propaganda agama yang dimana oleh kegiatan pendidikan pengajaran diorganisir menjadi lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah. Ini tentunya memberikan dampak yang positif atau negatif bagi keberlangsungan madrasah. Di dalamnya ini paham Sunni ini dikembangkan begitu hebatnya, serta paham Syiah ini ditekan serta tidak diberi kesempatan untuk berkembang, sehingga Madrasah Nizamiyah ini jelas-jelas dijadikan sebagai alat politik, yang mana Nizam al-Mulk ini menjadikan Madrasah Nizamiyah sebagai alat untuk
melanggengkan kekuasaannya, serta khalifah waktu itu juga menjadikan madrasah ini untuk mempertahankan kekuasaan yang diraihnya. Sebenarnya tidak berbeda antara mazhab yang dianut oleh masyarakat waktu itu pada umumnya dengan khalifah, sebab pada saat itu khalifah menganut mazhab Hanafi dengan aliran Maturidiyah, sedangkan masyarakat ini menganut paham Sunni. Tetapi oleh khalifah ini tidak dijadikan masalah. Yang terpenting adalah kekuasaan ini dapat berjalan secara terus-menerus, serta nizam al-mulk serta para penguasa pada waktu itu memanfaatkan dalam madrasah dengan pemahaman Sunni ini untuk melawan serta mengikis paham Syiah yang pada saat itu menjadi musuh utamanya. Selanjutnya ada jabatan dan penghasilan. Pada masa keemasan Islam, ilmuwan muslim yang mewakili institusi pendidikan ini mendapatkan posisi yang sangat kuat dalam proses pemerintahan. Dukungan penuh para penguasa terhadap dunia pendidikan ini melambangkan perlawanan umat Islam terhadap hegemoni barat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan pada pertengahan abad ke-8 sampai abad ke-13 di Kairo, ilmuwan muslim mendapat bayaran dari pemerintah. Guru-guru besar Al-Azhar ini telah mendapat status yang sangat terhormat dalam dinamika gerakan keilmuan Mesir. Dan di Baghdad sendiri, ilmuwan mendapat perhatian dari istana, serta jenjang penghasilan disesuaikan dengan besaran kapasitas keilmuan. Bahkan para ilmuwan yang sudah tua pun, ini mereka juga mendapat uang pensiun, fasilitas-fasilitas yang disamakan dengan para petinggi istana. Serta pada waktu itu kebanyakan ilmuwan ini memperoleh hak yang tinggi serta memperoleh kedudukan yang disejajarkan para menteri. Pergeseran posisi ilmuwan muslim dari yang semula ini tidak menerima bayaran kemudian menjadi pejabat pemerintah menjadikan nilai tawarnya ini semakin melemah. Hal ini selanjutnya berpengaruh terhadap independensi mereka, sehingga seringkali keputusan para ulama serta fatwa yang dikeluarkan ini seringkali berpihak pada kebijakan-kebijakan penguasa. Hubungan pendidikan Islam dengan politik. Pendidikan dan politik ini tentunya memiliki hubungan yang sangat kuat dalam perjalanan pemikiran dan keilmuan umat Islam. Pendidikan ini telah sukses menjadi konstelasi politik untuk melanggengkan kekuasaan. Baliknya, kekuasaan telah menjadi patronasi gerakan keilmuan dan pendidikan Islam hingga ke puncak kejayaannya. Kejayaan pendidikan Islam ini mendapat sokongan besar dari penguasa ketika itu. Para khalifah memainkan peran besar dalam penyebaran pengetahuan dan pendirian institusi pendidikan Islam. Namun, di sisi lain sudah barang tentu penetrasi pemerintah dalam pendidikan ini mempunyai vested interest tertentu yang menguntungkan pemerintah. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sejarah Islam terdapat hubungan yang erat antara politik dengan pendidikan. Hal ini dapat dilacak sejak masa pertumbuhan dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah, sejarah Islam ini mencapai masa kejayaan politik dan intelektual sehingga peradaban Islam menapaki zaman keemasan. Beberapa lembaga pendidikan yang berkembang pada masa keemasan adalah kutab, toko buku, rumah-rumah ulama, madrasah, perpustakaan, masjid, alun kesusastraan, dan pendidikan di istana. Lembaga pendidikan tersebut bahkan berfungsi sebagai pusat propaganda agama dan politik. Tujuan pendirian lembaga pendidikan Islam
Ini untuk menciptakan dan memperoleh citra penguasa sebagai orang yang soleh dan memperhatikan kepentingan umat, ataupun untuk menunjang kepentingan-kepentingan politik penguasa yang lainnya. Demikianlah teman-teman apa yang dapat saya sampaikan. Segala kurang dan lebihnya saya memohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.